Selamat siang Pak Joni, Prof. Jo. Ini sidang ke-6. Ya. Tanggal 25 November 2024, hari Senin. Bagaimana perjalanan sidang hari ini, Pak Joni? Uji material Undang-Undang Kesehatan 17/2023, nomor perkara 11122/2024. Pak Joni, bagaimana perjalanan sidang hari ini? Sidang ini makin berkembang. Mengapa? Karena masuknya banyak pihak terkait. Ya. Ada 5-6 pihak terkait. Dan hari ini kita mendengarkan keterangan 2 pihak terkait, yaitu dari Kolegium Akupuntur Medik, ya, dan juga dari Kolegium Ilmu Bedah Saraf. Ya. Dan keduanya telah menyampaikan keterangannya, yang pada pokoknya mendukung permohonan pengujian material yang dilakukan oleh Prof. Hansa Basuki, yang menyoal mengapa kolegium dibubarkan, tidak diakui dengan pasal 451 Undang-Undang Kesehatan, dan juga meneguhkan bahwa kolegium itu adalah produk yang akarnya datang dari para ahli yang secara sejarah kemudian bernaung di dalam profesi, organisasi profesi. Jadi kolegium itu bukan bentukan pemerintah, kolegium itu bukan organisasi pemerintah, dan karena itu dia menjadi independen karena cara menentukan ilmunya, karena kolegium itu memproduksi ilmu, dan otonom dari sisi tata kelola organisasinya yang dia tidak ikut kepada intervensi pihak manapun. Nah, itu yang disampaikan bahwasanya kolegium bedah, kolegium akupuntur medik itu adalah bekerja karena menjaga ilmu sebagai pengampu cabang ilmu, dan karena itulah dia tidak bisa disingkirkan, dan karena itulah dia tidak bisa dicabut legitimasinya dengan pasal 451, dan karena itulah kolegium itu kudu independen, karena ilmu pengetahuan itu harus mengakar kepada prinsip yang 4, yaitu kebenaran ilmiah, mandiri, evidence based medicine, dan tidak konflik of interest. Itulah sebabnya maka kolegium tidak bisa menjadi alat kelengkapan konsil yang notabene adalah eksekutif, dan karena itu kolegium harus dijaga independensinya, otonominya, dan dia mengabdi kepada ilmu, mengampu ilmu. Dan juga sidang ini juga menguji pasal tentang etika dan disiplin profesi. Majelis hakim, beberapa hakim konstitusi menanyakan apa rasionya pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap etika dan disiplin profesi. Bukankah etika dan disiplin profesi itu adalah domain profesi? Yang namanya pimpinan kecamatan, Pak Camat itu nggak akan mengerti bagaimana melakukan pengawasan etika dan disiplin profesi. Dia tidak akan mampu melakukan review terhadap karya ilmiah atau jurnal yang dibuat oleh pakar ataupun dokter yang mengembangkan ilmunya lewat mekanisme dengan mekanisme yang ada. Itu yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Sidang Mahkamah Konstitusi menguji untuk menjaga agar kolegium tetap eksis, tidak dibubarkan dengan pasal 451 Undang-Undang Kesehatan. Demikian. Ya. Pak Joni, tadi kan ada 2 kolegium ya, akupunktur dan bedah saraf ya. Ya. Nah, nanti kalau ada kolegium lain yang tadi mau diajukan 4 itu tertulis ya nanti ya? Ya, mereka bisa mengajukan keterangan tertulis yang posisinya sebagai ad informandum, yaitu sudah keputusan dari Mahkamah Konstitusi dalam rapat musyawarah hakim. Itu artinya bahwa kolegium-kolegium itu kendati pun ad informandum tetap punya eksistensi legal, akan diperhatikan oleh majelis hakim, akan menjadi bahan pertimbangan. Dan saya ingin sampaikan sebenarnya bukan hanya akan didengar sebagai pertimbangan, tetapi eksistensinya di Mahkamah Konstitusi itu diakui, diterima, welcome sebagai pihak yang bisa berbicara di mimbar Mahkamah Konstitusi. Ini yang menjadi bukti sekaligus menjadi sikap secara implisit bahwa Mahkamah Konstitusi mengakui kolegium dan menjadi
semacam pandangan terhadap pasal 451 Undang-Undang Kesehatan. Ya, Ya, dapat saya tambahkan, kita juga mengajukan tambahan bukti. Tambahan bukti itu ada 3. Pertama, bukti dari adanya peraturan surat keputusan kesehatan yang membentuk panitia seleksi untuk konsil, kolegium, dan majelis disiplin profesi. Jadi ini terbukti bahwa yang membentuk itu adalah eksekutif. Murni eksekutif. Dan itu adalah salah satu bukti secara kenyataan hukum bahwa independensinya menjadi persoalan yang serius. Dan lagi-lagi kami juga sampaikan bukti adanya surat edaran dari Dirjen Kumham yang meminta berdasarkan surat dari Menteri Kesehatan agar mengeluarkan kolegium dari organisasi profesi. Tidak ada kewenangan dari pemerintah untuk mengeluarkan kolegium dari organisasi profesi, karena bagaimana mungkin orang dikeluarkan dari rumah besarnya, dan itu tidak ada alasan, tidak ada pembubaran, tidak ada putusan pengadilan, dan itu kita sampaikan sebagai bukti di dalam perkara ini. Ada surat dari Dirjen Administrasi Umum atas permintaan dari Kesehatan agar mengeluarkan dengan sanksi 1 kali 14 hari agar mengeluarkannya ke dalam sistem di dalam dokumen hukumnya, dan jika tidak maka akan diblok di dalam administrasi online yang ada di Mahkamah Konstitusi. Ini sudah hampir 1 bulan nih. Ya, itu menjadi bukti bahwa ada intervensi, ada upaya untuk meniadakan. Dan yang terakhir kita menyampaikan jawaban klarifikasi dari PBID terhadap surat itu. Dan jika juga di dalam surat kita, di dalam bukti itu sebenarnya kita ingin membuktikan ada pihak yang menjadi tim seleksi. Lah, kok terpilih menjadi orang yang harus dipilih? Iya. Yang memilih, yang menyeleksi kok terpilih sebagai orang yang harus dipilih gitu. Conflict of interest ya. Jadi ini konflik of interest. Logika pemilih dan dipilihnya di mana gitu. Iya. Ini sekaligus membuktikan kacau balaunya logika dan tata kelola serta adanya kekuasaan yang semena-mena untuk membentuk kelembagaan yang mestinya independen. Yang independen di dalam Undang-Undang Kesehatan itu adalah palsu, yang tidak bersesuaian dengan aturan-aturan yang ada dan perilaku atau tindakan yang ada selama ini. Itu Dr. Hadi. Baik. Silakan. Prof, ada yang mau dikatakan, Prof? Ya, dengan hadirnya 2 kolegium sebagai kelompok yang terkait, maka saya merasa bahwa dukungan bahwa kolegium itu harus otonom dan independen itu semakin kuat. Jadi memang kita harapkan seperti apa yang kita perjuangkan, bahwa ilmu kedokteran dan kolegium sebagai pengampu ilmu kedokteran itu harus independen dan otonom. Itu sesuai dengan kaidah ilmiah. Jadi semoga saja itu menjadi pertimbangan yang penting bagi mahkamah. Terima kasih. Amin. Ada lagi Pak Joni yang mau dikatakan? Sidang lagi tanggal berapa ya? Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 11 Desember. Kita akan mengajukan 2 ahli dari sekitar lebih dari setahun ahli yang akan kita ajukan dan saksi, dan mudah-mudahan itu bisa membuat terang duduk soalnya, dan kita akan mempertahankan eksistensi, legitimasi kolegium sebagai sumbangan daripada profesi kedokteran untuk bangsa Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan meningkatkan kualitas kita bernegara, melaksanakan demokrasi dan demokrasi konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tetap bersemangat, dokter Indonesia. Dokter adalah bagian terpenting dari melaksanakan pasal 28H ayat 1. Dan karena sebenarnya dia bukan hanya sekedar tenaga medis, dia adalah aparatur yang menjadi pelaksana mandat negara untuk pelayanan kesehatan di Indonesia. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Tetap menyala. Ya. Salam. Terima kasih Pak Joni, Prof. Johansyah.